cara yang unik pada saat kuda lagi di luar kandang, yaitu dipanggil, tapi nggak pakai media apapun, melainkan hanya pakai suara pemiliknya aja. Wah, wah, luar biasa. Ini dagingnya bisa kita ambil terus kita masak ya Bu ya. Untuk wanita yang dipingit seperti saya dan kakak itu tidak boleh menyentuh tanah, makanya ini harus digendong seperti ini. Kabupaten Muna, daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki keindahan alam juga kekayaan adat serta budaya. Tidak salah jika daerah ini menjadi tujuan utama saya bertualang kali ini. Oh ini nanti buat mancingnya juga ya, makannya. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia punya keindahan alam dan juga kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, salah satunya di Muna yang identik dengan kuda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi emang di Muna ini kudanya itu sengaja dilepas liarkan, di banyak daerah pun memang begitu sistemnya, karena selain memang untuk meningkatkan insting liarnya, biar kudanya juga tidak terpatok pada makanan yang dikasih oleh pemiliknya. Jadi memang sengaja diliarkan, dan di sini lucunya ada cara yang unik pada saat kuda lagi di luar kandang, yaitu dipanggil, tapi nggak pakai media apapun, melainkan hanya pakai suara pemiliknya aja. Coba gimana Om? Oh gitu manggilnya. Om juga bisa berarti. Coba Om. Kedekatan antara masyarakat dengan kuda cukup jelas terlihat di sini. Bagaimana mereka dapat memanggil kuda-kudanya. Luar biasa. Tidak diduga-duga ternyata beneran kudanya keluar dan langsung nyamperin pemiliknya. Dan ini yang melakukannya bukan orang sembarangan, tapi yang harus benar-benar sudah kenal kudanya dan juga suka merawat kudanya. Jadi kudanya pun udah apal sama suara yang manggil. Kalau saya yang manggil belum tentu dia mau datang. Sejak zaman dahulu, masyarakat Muna bergantung pada kuda sebagai sarana transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, kuda tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi, melainkan peliharaan untuk acara adat. Di antara kuda yang dilepas liarkan itu beberapa memang sudah ada yang jinak, beberapa juga masih ada yang sedikit liar. Nah, seperti salah satunya kuda yang di depan saya ini. Tadi tuh dia ketika dipanggil agak sedikit mengamuk-ngamuk, mau nendang, tapi ada caranya tersendiri, ada tekniknya, yaitu kita harus elus-elus bagian kepalanya supaya dia merasa tenang. Udah agak tenangnya sedikit. Tadi bener-bener mau nendang-nendang, sekarang udah enggak. Udah temenan kita ya. Jadi yang kuda sudah dilepas liarkan itu bukannya berarti tidak diperhatikan, tapi kalau di sini sebulan sekali pun itu harus dipanggil, dan juga banyak sekali yang dicek, mulai dari nafsu makannya, bagian tubuhnya harus dipijat, dan juga periksa bagian kaki. Kuda di daerah Muna merupakan kuda asli Indonesia. Sama halnya dengan kuda di daerah Nusa Tenggara Barat. Ciri yang paling menonjol adalah ukuran tubuhnya yang kecil.
ngasih makan kuda itu makanannya pun nggak bisa sembarangan, tapi yang kita kasih itu adalah kelapa. Kelapanya pun harus yang tua karena mengandung banyak minyak yang bagus untuk bulunya dan juga pencernaannya jadi lebih lancar. Dan yang paling penting lagi kalau misalnya kita mau kasih makan, itu caranya ditaruh di telapak tangan. Terus jangan lupa tangan kita untuk ditempelkan ke bagian hidungnya seperti ini. Supaya dia terbiasa untuk mencium aroma tuannya. Jadinya nanti nurut ya berarti. Nggak nakal lagi. Nanti kita kasih lompat Lagi. Pengecekan untuk fisiknya sudah, dikasih makan juga sudah. Ini ada perawatan selanjutnya, yaitu harus dimandikan biar kudanya ini bulunya tetap halus dan juga wangi. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Saya pun ingin mencoba untuk menunggangi kuda asli Muna ini. Namun ternyata kuda justru mengamuk. Hampir saja saya terjatuh dari kuda. Naik. Dia kaget nggak ya? Naik, ya. Ini biar kuat. Ya. Yo, stop. Oke. Nah, jadi untuk mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat. Jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Jangan sampai kaki kita terkena dengan bagian sensitif yang ada di belakang sini. Nanti dia akan mengamuk seperti tadi saya pertama. Dan ini yang kedua kalinya percobaan saya berhasil. Akhirnya dia mau saya tunggangi. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Yuk. Cara untuk memandikan kudanya ini bisa dibilang cukup sederhana, hanya dibawa ke mata air atau sungai terdekat dari lokasi tadi kita panggil kudanya. Alat untuk membersihkan kudanya pun nggak pakai sikat. Nah, untuk menggantikan sikatnya, ini kita pakai serabut kelapa yang memang teksturnya kasar supaya bulu-bulunya ini halus dan juga Bisa turun yang mau tak cabut bisa langsung bersih. oh, yang rontok Yang nanti bisa terbawa juga ketika kita sikat pakai serabut ini. Dan biasanya penyakit kuda ini ada pada lalat. Lalatnya itu kecil. Mana tadi ada ya, Om? Nah, lalatnya itu ukurannya kecil. Hanya sebesar ini. Tapi berbahaya untuk si kudanya kalau misalnya kena gigitannya. Itu nanti berdarah, selain berdarah juga nanti kulitnya bisa luka, gatal-gatal dan berjamur. Nih. Jadi dibersihkan juga dari lalat-lalat ini ya. Mana lagi, Bu? Gak ada. Mau menikmati kuliner di satu daerah nggak afdol kalau nggak dari nyarinya. Nah, ini sekarang saya sama masyarakat Muna Sulawesi Tenggara lagi cari kasoso untuk nantinya dijadikan makanan yang memang menjadi khasnya di sini. Tapi mencarinya ya begini, harus di sungai dan juga sambil meraba-raba sampai dapat. Semoga saja hasilnya banyak. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Mana, Bu? Kasoso merupakan keong air tawar yang habitatnya berada di dasar sungai. Saya pikir tadi carinya sulit, tapi ternyata kalau misalnya sudah terbiasa,
ini mudah sekali. Jadi tangan kita meraba-raba ke permukaan lumpur yang ada di sungai di bawah begini. Terus kalau misalnya sudah merasa ada yang didapat, kita angkat. Tapi ya itu dah tadi dalam rumput. susahnya itu karena banyak kayu-kayu, jadi dikiranya kasoso, ternyata bukan. Dan ini kasoso. Nih tuh. Mana dapat? Ada isinya nggak, Bu? Ada. Oh, ada. Ini kasosonya isinya hanya pasir saja, tanah, jadi tidak ada dagingnya. Yang bagus itu, nah, yang ada matanya kalau kata orang sini itu begini. Ini dagingnya bisa kita ambil terus kita masak ya, Bu ya. Oh, jadi kalau misalnya nyari kasoso, itu terkadang kita juga dapat bokoyo kalau misalnya lagi beruntung. Dan ukurannya ini jauh lebih besar dibandingkan kasoso, dagingnya juga yang pastinya lebih banyak. Cuma ya itu tadi kesulitan untuk mencarinya tuh jauh lebih sulit dibandingkan kita cari kasoso karena jarang-jarang banget dapetinnya. Jadi harus bener-bener di kedalaman. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kasoso biasa dijual oleh ibu-ibu di pasar untuk menambah pemasukan keluarga. Tuh, ibu kalah. Ini hasil yang didapetin ibu jauh lebih banyak lagi. Baskomnya besar, hasilnya juga banyak. Tapi kayaknya sudah cukup. Ini kalau dikumpulkan udah banyak sekali. Habis ini saya mau langsung bawa untuk nantinya diolah menjadi makanan khas di sini. Tapi masih ada satu yang kurang, yaitu karbohidratnya. Nah, habis ini kita mau cari singkong ya, Bu ya. Mau cari singkong untuk nantinya dijadikan pengganti nasi. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari mana? Potong dulu. Nah, untuk lauknya udah kita dapatkan, sekarang kita cari karbohidratnya. Nah, kalau di sini biasanya masyarakat pakainya singkong. Kabuto merupakan makanan khas suku Muna yang terbuat dari singkong yang difermentasi. Wow, oh masih nyangkut dia, Ibu, di bawah. Ada lagi? Tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Ini hasilnya lumayan banyak, memang tidak terlalu besar tapi panjang-panjang. Ini hampir setangan saya panjangnya. Tapi kalau misalnya di sini memang begini ya, Bu, singkongnya khasnya. Iya. Tidak besar tapi panjang. Lumayan, Bu. Ayo, Bu. Wah, tapi lumayan, Bu, yang ini, Bu. Ini nyambung kan? Panjang. Walaupun tidak sebanyak yang pertama, tapi ini lumayan juga, lumayan banyak dan sambungannya panjang sekali dari sini ke sini. Ini semua bisa dimakan ya. Ininya juga. Tuh, lebih panjang dari tangan saya ini, Bu. Nah, ini dia, kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak kakaso dan juga ada kobuto. Namanya hampir-hampir mirip tapi pengolahannya ini akan berbeda sekali. Sebenarnya lebih rumit di kasoso dibandingkan kabuto. Kabuto nanti hanya dikukus saja. Tapi Ibu nih kayaknya yang lebih paham. Gimana, Bu, tadi, Bu, caranya, Bu? Singkong yang telah difermentasi kemudian ditumbuk menggunakan alat tradisional bernama katumbu. Setelah halus, singkong akan diayak. Sudah ya, Bu, cukup segini.
Nah, untuk kabutonya tadi setelah ditumbuk lalu diayak supaya halus, selanjutnya ini dikasih air supaya kabutonya agak merekat seperti ini. Selanjutnya dikukus, karena kalau misalnya nggak dikasih air nanti kabutonya nggak akan mateng, dan juga airnya hanya sedikit saja, jangan terlalu banyak, sampai kabutonya menempel-nempel seperti ini. Itu udah cukup ya Bu ya. Habis itu baru dikukus. Dikukusnya pun sebentar, nggak nyampe 30 menit. Cara memasaknya cukup mudah. Semua bumbu dimasukkan ke dalam wajan. Tidak lupa kasosonya. Selanjutnya, kuah santan yang terakhir dimasukkan. Garam sudah dicampur, santan juga sudah dicampur. Nggak lupa kalau masak kasoso di sini harus pakai daun kedondong, karena daun kedondong ini kan punya rasa yang cukup asam. Nanti akan menambah cita rasa pada saat dicampurkan sama masakan dan juga membuat kasosonya tidak amis. Wah, kayaknya ini enak banget kelihatannya. Saya udah nggak sabar untuk nyobain. Ini udah menarik banget tampilannya. Ayo Bu, kita serbu piringnya Bu. Yo. Rasanya enak, enak banget. Sama seperti kerang-kerangan dan juga siput-siput yang pernah saya coba sebelumnya. Dan untuk rasanya gurih, dicampur dengan kasoso yang begitu kenyal dan juga gurih. Enak banget. Lebih enak dari nasi Bu.